Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang menyaksikannya di pagi hari. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, maupun selamat petang siapapun kita yang menyaksikan di waktu-waktu tertentu. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, kenalan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar yaitu dengan topik dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, ini adalah satu pembahasan yang menarik bagi saya, dan saya pikir tentunya juga bagi kita semuanya, karena ini adalah hal yang esensial di dalam kehidupan kekristenan. Jadi bagian ini merupakan satu pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan, yaitu mengapa di dalam Alkitab dikatakan menghujat anak dan menghujat Roh Kudus itu berbeda konsekuensinya. Ya, menghujat anak itu bisa diampuni, sedangkan kalau menghujat Roh Kudus itu sungguh tidak ada ampun. Begitu ya. Nah, saya akan mengantar kita di dalam bagian perenungan firman Tuhan ini dengan satu ayat firman Tuhan berkaitan hal itu, berkaitan dengan menghujat Roh Kudus, yaitu di dalam Lukas pasal 12 ayat 10. Sekali lagi Lukas 12 ayat 10 saya akan bacakan buat kita dengan cepat, saudara-saudara. Begini firman Tuhan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sungguh ini adalah satu ayat yang kontras sekali, saudara, yang mengatakan bahwa ketika kita menghujat anak manusia, maksudnya di sini anak manusia itu adalah Tuhan Yesus, itu bisa diampuni. Ya, tetapi kalau kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak bisa diampuni. Lalu bagaimana kita memahami hal ini, saudara? Apakah anak manusia atau Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu berbeda? Apakah ketuhanan Yesus itu lebih rendah dari ketuhanan Roh Kudus? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita belajar hal ini, maka kita akan disadarkan, saudara, seperti apa sebenarnya maksud Tuhan Yesus, maksud pengajaran Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya ini. Mengapa seolah-olah Tuhan Yesus memberikan satu ruang yang lebih besar kepada Roh Kudus dibanding dirinya sebagai Allah atau pribadi kedua dari Tritunggal. Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menekankan bahwa ketika kelak Yesus itu disalibkan, mati, lalu bangkit, dan kemudian naik ke surga, maka Allah anak, maka Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah penghibur, Roh Allah penghibur, penyelamat, sekaligus penginsafkan atau yang menyadarkan. Nah, di bagian inilah sebenarnya Tuhan Yesus sedang menekankan peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya sebagai Allah yang akan menginsafkan. Ya kan? Jadi, saudara, sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus memberikan ruang yang lebih besar? Sebenarnya bukan memberikan ruang yang lebih besar, karena memang ini adalah satu esensial yang penting. Artinya adalah ketika seseorang tidak mengakui Roh Kudus itu sebagai Allah, bahkan menghujatnya, maka secara otomatis dia tidak bisa menerima Yesus sebagai Allah dan Tuhan sekaligus juru selamat. Karena dari Roh Kuduslah ya yang bisa memampukan seseorang untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Kalau kita membaca di dalam surat Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga, saya cek dulu. Ayat yang ketiga betul. Sekali lagi 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga dikatakan demikian, saya baca, saudara. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun juga, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus.
Jadi disinilah peran Roh Kudus itu. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalau menghujat anak Allah, di sini sekali lagi porsinya sebagai manusia. Dia sedang berbicara sebagai manusia ketika dia berada di tengah-tengah para muridnya. Dia mengajarkan hal ini, jangan pernah sekali-sekali kamu menolak Roh Kudus. Karena oleh Roh Kuduslah, karena oleh Allah Roh Kuduslah pribadi ketiga dari Tritunggal ini yang akan memampukan seseorang, menerima, mengakui Yesus itu sebagai Allah dan Tuhan, sekaligus sebagai Juru Selamat. Menarik bukan? Ketika kita tahu kebenaran ini, maka seharusnya kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa betul-betul Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang menginsafkan. Sekali lagi, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang menyadarkan. Nah, disinilah mengapa ayat ini dikatakan Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan memberikan ruang yang lebih besar kepada Roh Kudus, tidak. Tetapi Roh Yesus Kristus, anak Allah sendiri sedang mengatakan kepada muridnya bahwa Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan seseorang. Jadi sangat mustahil, saudara, orang akan diampuni, orang akan diselamatkan kalau dia menolak Roh Kudus. Karena dari ketiga pribadi Allah Tritunggal ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, yang sama-sama esensi dan berpribadi. Maka Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang mampu menginsafkan seseorang untuk mengakui Yesus adalah Allah. Sehingga dari sanalah dia akan diselamatkan. Dari pengakuan itulah, di sanalah dia dilahirbarukan. Nah, sekali lagi, bahwa hanyalah satu-satunya Roh Kudus yang memampukan seseorang berkata bahwa Yesus itu adalah Allah dan penyelamat. Jadi jelas, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan sedemikian rupa, atau mengapa dia mengatakan tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni ini sedang berbicara tentang keselamatan kekal, saudara. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya Tuhan Yesus sedang menekankan peranan Roh Kudus sebagai Allah penginsaf, sebagai Allah yang menyadarkan seseorang, yang memampukan seseorang untuk mengakui atau tidak mengakuinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari saudara-saudara, mulai sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Roh Kudus, bahwa hanyalah Allah Roh Kudus yang memampukan kita, yang menginsafkan kita akan segala perbuatan-perbuatan kita, akan segala setiap laku kita, akan segala jalan kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Kiranya firman Tuhan ini, kiranya renungan singkat ini dapat membukakan wawasan kita dan menjawab pertanyaan kita selama ini, bahwa mengapa sih kok di dalam Alkitab seolah-olah ada dosa yang tidak bisa diampuni, dan ada seolah-olah ada ruang yang lebih besar kepada Roh Kudus dibanding Yesus sebagai anak Allah atau sebagai penyelamat. Tidak, saudara, sama. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sama-sama esensinya, tetapi dengan tiga pribadi dan tiga penekanan di dalam peranannya. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak sebagai penyelamat, Allah Roh Kudus sebagai pewahyu dan penghibur atau penginsaf. Tetapi ketiga-tiganya, apakah Roh Kudus mencipta? Ya. Apakah Allah Anak mencipta? Ya. Sama. Lalu apakah Allah Bapa menginsafkan? Ya. Apakah Allah Bapa juga menyelamatkan? Ya. Tetapi di dalam lebih ke penekanannya itu, makanya kita mengenalnya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya bagian firman Tuhan ini sekali lagi dapat memberkati kita dan dapat mencerahkan pemikiran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya mengerti bahwa hanyalah Roh Kudus yang dapat menginsafkan. Mari saudara, kita sebarkan berita keselamatan ini. Kita sampaikan kepada orang lain bahwa adalah juru selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.